Halo guys, kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video pembelajaran tentang bentuk, fungsi produksi. Sebelum masuk ke video kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Mizael Sitohang, dan teman saya Oktavianti Sihombing, Rejo Susianturi dan Sofia Simarmata. Materi yang pertama yaitu mengenai fungsi produksi di mana. Fungsi produksi pada hakikatnya terletak antara kelangkaan dan tindakan ekonomi. Kelangkaan yang menimbulkan masalah ekonomi dan tindakan sebagai upaya untuk memecahkannya. Fungsi produksi yang sederhana dapat ditulis, Q sama dengan F dikali K, L. Adapun analisis yang dapat dibangun dari hubungan antara input dengan output antara lain sebagai berikut. A. Analisis marginal physical product atau MPP. Marginal physical product menunjukkan tambahan output sebagai akibat bertambahnya satu satuan input. Dalam analisis ini akan dijabarkan pula berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, the law of diminishing return, yakni bila marginal physical product suatu input semakin berkurang sebagai akibat bertambahnya input yang digunakan. B. Elastisitas produksi. Elastisitas produksi menggambarkan persentase perubahan output sebagai akibat persentase perubahan input. Perbandingan elastisitas produksi antar input akan menjelaskan input mana yang lebih elastis dibandingkan dengan input lainnya. C. Hasil atau skala atau return to scale. Sejauh mana output merespons perubahan input dijelaskan dalam hasil atas skala, return to scale. Hasil atas skala ini berhubungan dengan economies of scale, yakni pada increasing return to scale akan diperoleh economies of scale positif, sedangkan pada constant return to scale economies of scale sama dengan 0, dan pada decreasing return to scale, perusahaan tidak akan memperoleh economies of scale. Bahkan economies of scale akan negatif karena pertambahan output justru akan meningkatkan biaya rata-rata dalam jangka panjang. D. Kombinasi input yang menghasilkan output optimal. Kombinasi input yang harus digunakan dalam proses produksi agar dihasilkan output optimal biasanya telah tertentu, sehingga kombinasi yang menyimpang dari kombinasi ideal akan menyebabkan biaya lebih tinggi. Pada kombinasi input yang menghasilkan output optimal berarti biaya variabel menunjukkan angka terendah. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai fungsi produksi Leontief, di mana bentuk fungsi produksi Leontief diambil dari orang yang memperkenalkan untuk pertama kali fungsi tersebut. Fungsi produksi Leontief diperkenalkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1941. Fungsi produksi Leontief dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Input sama dengan A dikali output. A. Marginal produk. Hubungan antara input dengan output dinyatakan dengan suatu konstanta, yaitu A. Karena hubungan antara input dengan output dinyatakan dengan konstanta, maka dalam fungsi produksi Leontief, nilai produktivitas fisik marginal produk, tidak dapat ditentukan. Inilah salah satu kelemahan dari fungsi produksi tersebut. B. Substitusi antar faktor. Selain marginal produk itu tidak dapat ditentukan, satu hal lagi yang menarik dari fungsi produksi Leontief ini adalah substitusi antar faktor produksi tidak ada. Jadi hanya mempunyai satu kombinasi. Konsekuensinya apabila input serentak dinaikkan maka tingkat perkembangan output bersifat konstan atau sesuai dengan kenaikan. Artinya, meningkatnya input tidak akan mengubah kombinasinya, hanya akan terjadi peningkatan output. Dengan demikian semakin jelas mengapa dalam fungsi produksi Leontief tidak dapat dilakukan substitusi antar faktor yang digunakan dalam proses produksinya. C. Fungsi produksi Cobb-Douglas atau C dikurang D. Bentuk fungsi produksi lain yang mempunyai bentuk isokuant yang ekstrim adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi ini menjadi terkenal setelah diperkenalkan oleh Cobb, CW dan Douglas, PH pada tahun 1928 melalui artikelnya yang berjudul A Theory of Production. Artikel ini dimuat pertama kalinya di majalah ilmiah American Economic Review 18, suplemen, halaman 139-165, Sukartawi, 1994, 159. Secara matematis fungsi produksi Cobb-Douglas dapat ditulis dengan persamaan, output sama dengan parameter efisiensi dikali input modal dikali input tenaga kerja. 1. Cara memperoleh fungsi CD. Fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diperoleh dengan membuat line persamaan sehingga menjadi
Input tenaga kerja dikali output sama dengan elastisitas input modal dikali input tenaga kerja ditambah elastisitas input tenaga kerja dikali input tenaga kerja ditambah sigma. Dengan meregres persamaan maka secara mudah akan diperoleh parameter efisiensi, A, dan elastisitas inputnya. Jadi, salah satu kemudahan fungsi produk Cobb-Douglas adalah secara mudah dapat dibuat linear sehingga memudahkan untuk mendapatkannya. 2. Marginal Physical Product. Telah dijelaskan bahwa marginal physical product adalah perubahan output sebagai akibat perubahan satu satuan input yang diperoleh melalui turunan pertama dari fungsi produksi yang terbentuk, yakni dek PERDK dan dek per del apabila fungsi produksi Cobb-Douglas yang dimaksud adalah output sama dengan parameter efisiensi dikali input modal pangkat elastisitas input modal dikali input tenaga kerja pangkat elastisitas input tenaga kerja. Analisis elastisitas input ini sangat penting untuk menjelaskan input mana yang lebih elastis dibandingkan dengan input lainnya. 3. Substansi antar faktor. Penjumlahan elastisitas substitusi menggambarkan return to scale. Artinya, apabila elastisitas input modal ditambah elastisitas input tenaga kerja lebih kecil dari 1 berarti constant return to scale. Bila elastisitas input modal ditambah elastisitas input tenaga kerja lebih kecil dari 1 berarti decreasing return to scale, dan apabila elastisitas input modal ditambah elastisitas input tenaga kerja lebih kecil dari 1 berarti proses produksi berada dalam keadaan increasing return to scale. Hal itu dapat dibuktikan sebagai berikut, fungsi produksi Cobb-Douglas, output sama dengan parameter efisiensi dikali input modal pangkat elastisitas input modal input tenaga kerja pangkat elastisitas input tenaga kerja. 4. Kemudahan fungsi produksi Cobb-Douglas. Menurut Sukartawi, 1994-173, ada 3 alasan pokok mengapa fungsi produksi Cobb-Douglas banyak dipakai oleh para peneliti, yaitu 1. Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain, misalnya lebih mudah ditransfer dalam bentuk linear. 2. Hasil pendugaan garis melalui fungsi produksi Cobb-Douglas akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas. 3. Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat besaran return to scale. Hal senada dikemukakan oleh Yuyun Wirasasmita, 1998, 12, bahwa dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diketahui beberapa hal yang sangat penting, antara lain: A. Marginal physical product dari masing-masing faktor input, yaitu perubahan pada output sebagai akibat perubahan-perubahan pada input. B. Elastisitas output dari masing-masing faktor input, yaitu perubahan persentase dari output sebagai akibat perubahan persentase dari faktor input. C. Bagian dari faktor input, yaitu tenaga kerja dan modal dapat diketahui. Hal ini sangat penting karena setiap proses produksi mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap bagian-bagian tersebut. 5. Minimisasi biaya. Memaksimalkan keuntungan mempunyai syarat strictly concave production function, berarti bila fungsi produksi, output sama dengan F dikali K atau L. Dalam MINIMISASI biaya ada nilai TC minimum. Dalam suatu penelitian, nilai TC minimum ini sangat penting artinya, sebab dengan diketahuinya nilai TC minimum maka kita dapat membandingkan dengan TC realita dari objek penelitian. Perbedaan antara TC minimum dengan TC realita dari objek penelitian menunjukkan degree of cost efficiency. Misalnya TC min sama dengan 350 juta rupiah, sedangkan TC perusahaan A adalah sebesar 400 juta rupiah. Berarti degree of cost efficiency perusahaan A adalah 400 dibagi 350 dikali 100% sama dengan 114,286%. 6. Efisiensi. Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, efisiensi diidentifikasikan dengan nilai parameter A, yang sekaligus menunjukkan parameter teknologi. Semakin besar nilai A dapat dikatakan semakin efisien suatu perusahaan, dan sebaliknya. Efisiensi juga dapat diperhatikan dari titik singgung kurva isoquant dan isocos telah dijelaskan di muka bahwa kurva yang menunjukkan kumpulan titik-titik keseimbangan produsen tersebut adalah expansion path. Oleh karenanya juga menarik untuk dikaji, variabel apa saja yang mempengaruhi pergeseran expansion path dalam fungsi produksi Cobb-Douglas.
Minimisasi biayanya dengan rumus M sama dengan R dikali K ditambah W dikali L plus alpha. Kita masuk ke materi yang D, yaitu fungsi produksi Chess, Constant Elasticity of Substitution. Telah dijelaskan di atas bahwa fungsi produksi Cobb-Douglas mempunyai elastisitas substitusi antara tenaga kerja terhadap modal selalu sama dengan 1. Hal inilah yang menyebabkan Arrow, Henry, Minas, dan Solow merasa keberatan, karena nilai substitusi sama dengan 1, berdasarkan hasil penelitian mereka sulit dibuktikan secara empirik di lapangan. Keberatan Arrow dan kawan-kawan ini diwujudkan dengan memperkenalkan bentuk fungsi produksi baru yang kemudian dikenal dengan fungsi Chess, Constant Elasticity of Substitution. A. Cara memperoleh fungsi produksi Chess. Fungsi produksi Chess tersebut di atas akan diperoleh melalui estimasi 2 tahap sebagai berikut. Tahap pertama. Estimasi tahap pertama ini dilakukan untuk memperoleh nilai parameter sigma, alpha, dan p. Estimasi ini dimulai dari titik keseimbangan, yakni pada saat isoquant menyinggung isokos sehingga slope isoquant, MRTS, sama dengan slope isokos, W atau R. Tahap kedua. Estimasi tahap kedua dilakukan untuk mendapatkan nilai parameter U, return to scale, dan A, efisiensi. B. Substitusi antar faktor produksi dan intensitas faktor pada fungsi produksi atau Chess. Fungsi produksi Chess bersifat umum dan fungsi produksi Cobb-Douglas dan Leontief merupakan bentuk pengecualian dari fungsi produksi Chess. Apabila nilai elastisitas substitusi mendekati 0, maka persamaan fungsi produksi Chess menjadi fungsi produksi Leontief. Sedangkan apabila nilai elastisitas substitusi mendekati nilai 1, maka fungsi produksi Chess menjadi fungsi produksi Cobb-Douglas. Yuyun Wirasasmita, tahun 1991, 14. Analisis isoquant ini sangat penting untuk menjelaskan nilai dari MRTS. Seperti telah dijelaskan di depan bahwa slope MRTS akan menggambarkan laju di mana tenaga kerja dapat disubstitusikan dengan modal pada tingkat output tertentu. Marginal rate of technical substitution shows the rate at which labor can be substituted for capital while holding output constant along an isoquant. Nicholson, 1995, 317. C. Hasil atas skala, return to scale. Kombinasi input yang menghasilkan output optimal ini harus dapat ditemukan oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut berada pada proses produksi dengan biaya terendah. Untuk menggambarkan hasil atas skala, return to scale, dalam fungsi Chess dinotasikan dengan nilai mikro. Nilai mikro diperoleh pada tahap kedua perolehan fungsi Chess. D. Efisiensi. Telah dijelaskan pada bahasan tentang keseimbangan di atas bahwa keseimbangan akan terjadi pada titik singgung antara kurva isokos dan isoquant. Dengan demikian, pada titik tersebut aspek teknis dan aspek finansial telah terpenuhi. Jadi kombinasi input terbaik untuk menghasilkan produk optimal dengan biaya produksi tertentu telah dicapai. Dengan kata lain, aspek efisiensi juga telah dipenuhi. Kombinasi input yang memenuhi aspek teknis dan aspek finansial tersebut juga dapat ditelusuri melalui kurva expansion path. E. Minimisasi biaya minimum. Padahal analisis total cost minimum sangat penting sebab biaya minimum mensyaratkan kombinasi input yang tertentu. Oleh karenanya, kombinasi input yang memberikan total biaya terendah ini perlu diketahui. Kesimpulan yang kami dapat yaitu berupa keputusan yang terkait dengan produksi menyangkut 2 hal, yaitu berapa output yang akan diproduksi dan berapa atau bagaimana kombinasi faktor produksi, input, yang digunakan untuk menghasilkan tingkat output yang telah ditetapkan. Keputusan ini didasarkan pada asumsi tujuan perusahaan memaksimumkan laba dan perusahaan beroperasi di pasar persaingan sempurna. Keputusan produksi dinyatakan dalam suatu fungsi produksi yang secara khusus menunjukkan keterkaitan input dan output. Oke guys, sekian dari kami kelompok 5. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata yang salah atau materi kami kurang di hati teman-teman, kami minta maaf.
Sekian dari kami. Kami sebagai kelompok 5 undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe